Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Dia Rizka Maharani, Dia Zulfariana, Habib Rizik dari kelas KPIH Sejarah Dakwah. Dakwah pada masa Rasulullah, dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah, strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad pada periode Madinah, respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah. Berbicara tentang Nabi Muhammad SAW tidak terlalu mengalami kesulitan, karena dalam hal-hal sumber adanya di dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi setiap turunnya ayat. Memasuki usia ke-40 tahun di saat dia berkontemplasi di Gua Hiro atau berdiam diri pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Malaikat Jibril muncul di hadapannya menyampaikan wahyu Allah yang pertama. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah, langkah pertama yang dilakukan adalah rekan-rekannya, teman dekatnya, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tahlah bin Ubaidillah, dan Al-Akhram bin Abi Al-Argam. Selama 3 tahun pertama sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya dakwah dilakukan dengan terang-terangan secara lisan, misalnya memberi nasihat, memberi peringatan, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Habib Rizik. Untuk Habib Rizik dipersilakan. Strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hijrah ke Habsyi. Pada tahun 615, tanda-tanda konkret bahwa Nabi Muhammad akan menjadi pemimpinan komunitas baru berdasarkan ajarannya dan terlepas dari komunitas Mekah lainnya. Pergi ke Taif. Tahun ke-10 dengan tahun duka bagi Nabi Muhammad SAW sebab 2 orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah diawali dengan dakwah yang dilakukan Nabi terhadap orang-orang Yastrib yang datang ke Makkah pada musim haji. Sebagian mereka menerima seruan Nabi dan masuk ke dalam Islam. Peristiwa itu merupakan titik terang dalam perjalanan dakwah Nabi. Selanjutnya akan dipersilakan oleh Dia Zulfa. Selanjutnya yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memilih Madinah sebagai pilot proyek pembentukan masyarakat Islam pertama. Dalam mewujudkan semua ini, Nabi menempuh langkah-langkah dakwah sebagai berikut, yaitu ada 4. Pertama, membangun masjid, menciptakan persaudaraan baru, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Yang terakhir, pembangunan peranata sosial pemerintah. Selanjutnya yaitu respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Sesudah peristiwa hijrah, penduduk Madinah terdiri atas 3 golongan, kaum muslimin, bangsa Yahudi, Banu Nadir, dan Banu Quraidah, dan bangsa Arab yang belum menganut agama Islam. Kepada ketiga golongan tersebut, Nabi terus berusaha menyebarkan agama Islam. Dakwah Nabi berusaha mengubah lingkungan Madinah dengan cara meletakkan dasar eksistensi masyarakat Islam, menanamkan nilai-nilai keadilan, persamaan, persatuan, perdamaian, kebaikan, dan keindahan. Sebagai inti pergerak perkembangan masyarakat, membebaskan individu dari sistem kehidupan zolim, perbudakan menuju sistem kemerdekaan. Dakwah yang dilakukan Nabi mendapat sambutan beragam. Ada yang menerima, kemudian masuk Islam, dan ada pula yang menolak secara diam-diam. Misalnya,
orang-orang Yahudi yang tidak senang atas kehadiran Nabi dan umat Islam. Demikian presentasi, saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.